kita ke greenhouse Pak Herman Kaktus lagi yuk. Saya penasaran banget, pengen nanya ini yang jenis tanaman Hoya Kerry variegata nih teman-teman. Ini tanamannya kok bisa serimbun ini gitu. Apa kita tanya untuk media tanamnya, perawatannya kok bisa ya tanaman Hoya Kerry serimbun ini daunnya juga bisa sebesar ini teman-teman. Soalnya yang sering saya lihat itu daunnya kok agak kecil-kecil. Ini daunnya besar dan warnanya hampir mau ngepul putih. Yuk kita langsung ketemu Pak Hermannya langsung. Teman-teman, kita ke tempat Pak Herman lagi ya. Nah kebetulan Pak Hermannya ada nih lagi beres-beres. Assalamualaikum Pak Herman. Selamat siang Pak Herman, nih saya balik lagi. Boleh ya Pak, saya nanya-nanya lagi ya Pak. Pak, ini saya mau tanya yang tanaman ini nih Pak. Ya, yang ini nih Pak. Yang ini? Ya, ini tuh jenis tanaman apa Pak? Kalau ini yang Hoya Kerry variegata. Oh, Yang boleh. variegata. Kita bawa yang sebelah sana ya Pak, biar enak. Ayo teman-teman, kita boleh tanya-tanya lagi ke Pak Herman. Ini tadi jenis tanaman apa Pak? Hoya Kerry variegata. Tapi saya pernah lihat di online kok yang kayak begini banyak yang jual yang satu daun gitu Pak. Oh iya, kalau ini emang masih hitung per lembar daun ya, satu lembar daun ini dihitung. Jadinya makanya kalau ini kan saya udah untuk jadi bibit ya, karena lumayan harganya tinggi. Kalau saya biasa jual ini 25.000 per lembar daunnya. Oh, jadi satu lembar Ya. daun itu 25.000 dikali jadi banyaknya daun Ya, gitu Pak. banyaknya daun ya benar. Gede kecil sama aja pokoknya. Gimana ininya? Terus emang kalau yang sama yang ngepul daunnya hijau itu sama yang variegata gini beda apa gimana ya Pak? Beda. Kadang kalau yang hijau itu kan yang masih yang benar ori ya. Kalau ini kan yang udah awalnya kan yang udah silangan ya. Silangan deh, jadi kayak begini variegata, keluar yang variegatanya. Warnanya juga jauh lebih bagus yang variegata mah. Apalagi kalau udah hampir mau ngepul gini mah bagus. Iya. Ini teman-teman, ternyata cantik banget daunnya, tebal. Emang bener dia bentuknya kayak hati ya Pak ya? Iya. Ini ada media tanam atau pupuk khusus nggak Pak bisa ngebuat serimbun ini Pak sama daunnya bisa segede ini? Kalau saya untuk ini tetap masih kayak kemarin yang lidah mertua ya, medianya sama, cuman ini tambahannya ya palingan untuk ininya dekastar aja, pakai dekastar yang daun. Bapak ada jual yang per daunnya apa yang langsung rimbun kayak begini Pak? Kalau ini memang daun untuk bibit ya, yang kayak daunnya hitungan daun ada. Teman-teman kita lihat ya. Untuk teman-teman yang bisa datang langsung ke sini untuk ngeliat. Ya, Ini yang ini. tapi emang bener cantik loh teman-teman Hoya Kerry ini ya. Daunnya emang sempurna ya Pak, sempurna hati ya Pak bentuknya. Oh iya. Pak, kalau boleh tahu gimana sih Pak cara memperbanyak jenis tanaman ini Pak? Tinggal digunting aja dari sini, dari Ya. batangnya tinggal digunting aja. Kalau ada juga yang model langsung tancap daun, ininya dipotong langsung tancap daun satu itu. Cuman resikonya lebih tinggi kalau kayak itu, kadang suka busuk. Oh, jadi untuk memperbanyak tanaman Hoya Kerry ini bisa dari daun atau dipotong yang dari batang itu gitu Pak ya? Iya, cuman lebih enaknya yang resikonya nggak terlalu besar, langsung potong ini, potong aja langsung gunting di sini. Nanti ya ini ibaratnya ini daun pancing, nanti dia udah keluar akar, nanti tuh bakal tunas. Nah ini contoh kayak saya nih yang udah, ini daun pancingnya satu. Mohon maaf nih Pak, boleh ini nggak boleh Bapak praktekin contohin nggak biar kita lebih tahu gimana sih cara memperbanyak Hoya Kerry ini. Emang kebetulan tanaman ini emang cakep banget sih teman-teman, dan kebetulan juga banyak yang bilang agak susah sih Pak untuk memperbanyak jenis tanaman ini. Boleh ya Pak ya? Boleh iya. Asik, kita dapat ilmu baru ya teman-teman. Yuk kita langsung
lihat gimana prosesnya Pak Herman cara memperbanyak jenis tanaman Hoya Carry ini. Nanti kasih tahu ya Pak, dari perpaduan media tanamnya terus gimana, cara perawatannya gimana ya Pak. Iya. Ya, ayo kita langsung lihat. Teman-teman, Pak Herman lagi mempersiapin bahan-bahan apa aja yang dibutuhin. Yang mana nih Pak yang mau dicoba untuk ini Pak, memperbanyak Yang ini aja ya. yang ini ya boleh. Yang banyak. Ya, oh ini udah sering dipotong masalahnya. Tapi kalau sering dipotong gitu jadi bentuk tanamannya juga lebih cakep ya Pak? Iya, lebih cakep, lebih banyak Cabangnya ya? cabangnya. Ayo kita lihat. Pertama berarti gunting. Ini guntingnya emang harus khusus buat motong tanaman apa gimana nih Pak? Kalau ini mas saya campur aja sih. Campur gunting. Kalau untuk yang masalah kayak Hoya saya udah biasa campur aja. Benar ya. Ntar Pak. Ya. Nah, gunting aja nih kayak gini. Gunting aja. Itu kan dia ada getahnya ya Pak. Bisa Iya. langsung ditanam apa harus tunggu kering dulu Pak? Kalau ini harus tunggu kering dulu. Ada sih yang udah saya potong yang udah 3 hari yang lalu. Oh, ini berarti maksudnya harus kita ini dulu, harus kita diemin dulu selama 3 hari. Iya, kalau Biar saya biar getahnya kering dulu gitu Pak. Iya benar. Nah, biar Gitu. getah. Ada yang contohnya Pak yang sudah dipotong 3 harian? Ada. Tunggu bentar ya. Itu gunanya dilap gitu pakai tisu biar apa Pak? Biar getahnya biar jangan terlalu banyak yang keluar. Oh gitu ya. Nah ini kalau misalnya ini kalau yang mau sistem langsung tancap ini digunting aja lagi. Di sini nanti dia masih bisa keluar lagi. Tinggal ditidurin aja ininya digunting. Tancap daun bisa. Oh, yang kebanyakan Iya. yang jual yang dihitung per lembar daun ya Pak? Iya. Nah, cuman dia lebih riskan. Kalau saya lebih enak begini. Karena udah akar udah keluar langsung dari sini. Tidur aja langsung begini cara nanamnya nanti. Oh gitu. Boleh ya nanti kita lihat prakteknya ya teman-teman ya. Ini contoh yang sudah Pak Herman potong ya. Ini apa? Getahnya juga udah dilap pakai tisu sih biar kata Pak Herman juga biar getahnya nggak terlalu banyak ya. Nah ini yang udah 3 hari udah berhenti ya, getahnya udah mampet, itu udah kering. Kalau yang ini kan perbedaannya masih basah. Ya teman ya, ini yang tadi baru dipotong dan masih basah sih, masih kelihatan getahnya ya. Dan yang ini yang udah kering ya Pak ya? Iya yang udah kering. Ini yang udah kering. 3 hari. Ada ini Pak, contoh jenis medianya. Contoh ada. Ini jenis media tanamnya ya teman-teman. Ini untuk media tanamnya ini percampurannya dari apa sama apa ya Pak? Ya, sama seperti yang kayak kemarin pas lagi review lidah mertua. Jadi pakainya sekam bakar, terus pasir cor atau pasir malang bebas. Terus sama kohenya bisa ayam, sapi, kambing atau apa. Yuk kita lihat lebih dekat lagi teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini medianya untuk sekam bakarnya itu yang utuh ya teman-teman ya. Jadi masih ada yang masih agak kayak ada mentahnya. Jangan ngepul ancur ya Pak, nanti ke medianya dia terlalu basah jadinya Pak ya. Iya, jadi ya cari sekam bakarnya bener-bener jangan terlalu halus, yang masih bener kasar juga Pak, yang sekam bakarnya. Ada contoh untuk pasir malangnya nggak Pak? Pasir malangnya contohnya ini. Pasir malangnya. Ini untuk ukurannya yang halus apa yang kasar Pak? Kalau ini masuknya yang halus, ini yang nomor 2 ini. Kalau untuk perbandingannya nih Pak, takutnya kita di rumah kan mau bikin sendiri nih medianya. Itu perbandingan antara pasir malang atau pasir cor sekam bakar untuk kohenya itu kira-kira perbandingannya berapa Pak? Sekam bakarnya 4. Sekam bakarnya 4, terus pasir malang atau pasir cornya 2, kohenya 1.
Kalau seandainya pasir malangnya yang kita agak dibanyakin jadi perbandingannya 4-3-1 gitu boleh Pak? Boleh, bisa juga. Nah, berarti kan itu medianya media poros ya, jadi ya harus sering dilihat juga. Takutnya ada tanaman yang nggak begitu kuat dengan kekeringan juga kan, jenis ini pasti beda-beda macam-macam ya jenis, masuk kayak sekulen. Kalau ini kan memang dia tahan dengan kekeringan, boleh. Kalau pasir malangnya dia lebih dibanyakin jenis Hoya Carry ini. Boleh Pak. Cara nanamnya nih kan setelah ini kan ada 2 nih Pak, yang baru dipotong tadi sama yang ini kan yang setelah kata Bapak tadi udah 3 hari. 3 hari. Boleh contohin Pak cara nanamnya gimana? Iya. Ini kalau setelah habis dipotong begini emang harus benar-benar kering ya Pak kondisi getahnya ya? Ya harus kering dia, soalnya kalau masih basah gini ya resikonya entah dia busuk atau apa, terus dia masih luka, benar-benar masih luka. Nama ini kayak jenis model kayak hama, bakteri apa, nanti bisa langsung pada masuk nyerang. Oh gitu. Tapi kalau untuk habis pemotongan gitu nggak pakai obat apa-apa kan Pak ya? Kalau saya sih enggak, itu kan tergantung aja ya, tergantung mau dikasih olesin obat yang untuk lukai boleh, jenis kayak mau dikasih antrakol atau dikasih betadin, terserah, boleh. Beda-beda gimana orangnya aja. Ini untuk penanamannya pakai pot yang ukuran berapa nih Pak? Ini diameter 10 ya. Diameter 10, nggak kekecilan Pak? Justru kalau misalnya ini, kalau ini lebih bagusnya lagi 8, diameter 8. 8 lebih kecil lagi ya? Ya lebih kecil lagi, Nah, lebih teman-teman. cakep sih ke 8. Berarti kalau untuk setiap pembibitan ini usahain apa tempatnya emang harus kecil Pak potnya? Harus kecil, jadi biar dia itu akar enggak, pas dia saat numbuh akar, jadi akarnya biar enggak terlalu panjang dulu, jadi biar dia ngumpulin akar biar agak banyak, karena ini kan terbatas, dia lebih kecil lagi. Kalau ada pot nomor 5 silahkan pakai pot nomor 5. Kalau saya emang kebetulan lagi nggak ada pot nomor 5-nya, lagi kosong. Boleh, yuk kita teman-teman kita lihat ya cara nanamnya. Jadi kita isi media dulu separuh Iya. yang di bawah ya Pak. Iya. Terus kita tanamannya kita masukin, baru atasnya kita isi dengan media lagi. Iya. Ini kalau menggunakan media Pak Herman sendiri kayak begini nih, untuk pertumbuhan akarnya bisa keluar akarnya itu berapa lama ya Pak? Ini 2 minggu udah keluar akar di saya. Itu 2 minggu keluar akar tanpa obat ya teman-teman? Iya, ya, Pak, tanpa ya? obat. Kalau saya Oh, enggak, berarti murni ya? murni. Kalau Berarti kalau mau dikasih obat kayak perangsang akar gitu, boleh silakan. oh itu Jenis, tergantung ya. dari masing-masing orangnya berarti Pak ya? Iya, dari masing-masing orangnya aja. Itu gimana mau dikasih obat perangsang akar silakan, ini silakan. Kalau saya cuman gini, kalau yang namanya pembibit yang belum ada akar, kalau saya justru saya tekan-tekan. Karena apa? Supaya dia jangan goyang, jangan gerak. Di saat pas lagi disiram dia juga nggak gerak. Ini yang udah ditanam sama Pak Herman teman-teman ya. Ini berarti kondisinya tadi si batang ininya tidur begini ya Pak ya? Iya, Jadi tanamannya ini jadi lebih berhadapan gini ya Pak ya? iya. Berhadapan gini karena posisi batang ininya ditidurin gini ya teman-teman ya. Karena kan dia keluar akarnya yang dari sini ya Pak ya? Dari sini ya. Ya keluar akarnya kan dari sini. Jadi kalau dia ditidurin gini juga bentuk bentuk daunnya juga kurang menarik. Kurang menarik ya. Jadi lebih gini ya Pak ya. Nih ya teman-teman ya. Ini kan tadi posisi yang Pak Herman motong kan dia tadi posisinya gini ya. Nih, ini kan kayak posisi begini berdiri. Nah, setelah ditanam kan ditidurin batangnya jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang sudah Pak Herman tanam. Itu yang udah 3 hari dipotong. Ini yang udah 3 hari dipotong. Ini yang putih-putih di daun ini apa ya Pak? Yang ini, Iya. oh kalau ini mah air di sini kurang, emang begitu kalau ke tanaman putih-putih. Oh gitu. Airnya kurang bagus. Tapi kalau kondisi airnya nggak membekas putih kayak gini nih lebih cantik lagi ya Pak tampilannya ya. Ya, apalagi kalau kita lap pakai ini, itu pasti hijaunya pun juga bagus, warna Nah. hijaunya.
Ini cara nanamnya seperti ini teman-teman ya. Ini menggunakan pot 8. Medianya tadi media bikin sendiri Pak Herman. Untuk perbandingannya terserah teman-teman sih mau perbandingan berapa. Yang pasti untuk media tanamnya itu bahannya pasir malang atau pasir cor, sekam bakarnya yang masih agak kasar, sama kohe ya Pak ya. Iya, kohe. Pak, ini kan tanaman yang baru ditanam nih teman-teman. Oh iya Pak, ada yang contoh yang udah tumbuh daunnya nggak sih Pak, dari daun pancingnya? Oh, ada. Bentar ya teman-teman, ini lagi diambilin lagi sama Pak Herman. Nah, sini cuman belum dipindah ke pot. Dia udah keluar 3 daunnya. Nah, ini hasil dari pembibitan Pak Herman ya teman-teman ya. Ini yang udah jadi. Ini yang pembibitan yang udah jadi yang pertama. Terus ini juga Pak Herman bibitin juga yang udah jadi, Yang udah siap dijual. yang udah siap dijual ya. Oh ya Pak Herman, di antara yang ini deh, apa yang itu ya, yang ini deh yang biar enak ya. Ini kan daunnya udah ada 4 nih. Ini yang daun pertama, daun pancing yang Bapak tanam yang mana ya Pak? Daun pancing ini yang di bawah 1. Daun Oh, pancingnya yang 1. paling bawah yang Iya, ini? yang paling bawah. Nah, ini kan kita bongkar, kita iniin aja. Kita turun. Tuh, dia keluar. Daun pancing. Kalau kita coba untuk lihat bongkar boleh nggak sih Pak? Untuk ngeliat akarnya gitu ya, untuk kondisi akarnya. Karena menurut saya nih teman-teman, kayaknya media tanam buatan Pak Herman ini bagus banget gitu loh. Soalnya yang saya lihat untuk jenis tanaman lidah mertua, sekulen, kaktusnya itu subur-subur, bagus-bagus. Ini akar udah Oh ada. iya teman-teman, jadi nggak usah kita bongkar ya. Dibongkar pun bisa. Oh, dibongkar boleh ya Pak ya? Tapi Boleh, nggak nggak stres kan Pak ya tanamannya? Wah. Ini kalau Udah untuk akarnya sebanyak ini, terus daunnya udah nambah 3 nih. Ini akarnya udah lumayan rimbun ya Pak, kalau untuk jenis tanam ini segini ya. Ini dari daun pancingnya 1 sudah nambah 3, ini kira-kira berapa lama Pak? Kalau untuk daun saya nggak merhatiin ya, cuman ini perkiraan saya ini udah sekitar 3 atau 4 bulan lah, 3 bulan sekitar segitu. 3 atau 4 bulan udah nambah daun 3 ya Pak. Ya, Di ini tanaman Hoya Kerry-nya yang tadi buat bibit ya teman-teman ya. Nah, setelah dipotong tadi sama Pak Herman, ini jadi kayak begini nih teman-teman ya. Ini didiamkan selama 3 hari dulu. Nah, supaya si getahnya itu kering dulu. Nah, setelah 3 hari dikeringkan seperti ini, langsung ditanam. Nah, hasil tanamnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk Hoya Kerry-nya setelah didiamkan 3 hari ditanam. Seperti ini hasilnya. Dan ini yang sudah jadinya, ini Pak Herman bibitin sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini yang sudah jadinya. Di bawahnya itu ada daun pancing. Daun pancing itu daun yang awal dipotong tadi ya, jadi udah ada penambahan daun. Nah, ini kalau nggak salah tadi kata Pak Herman sekitar 3 bulanan ya. Dan untuk 2 minggu itu hasilnya sudah kelihatan, udah ada akarnya. Nah, ini yang tadi dibongkar untuk lihat keadaan akarnya lumayan rimbun segini. Dan ini sudah ada penambahan 3 daun dari daun pancing bawah. Nah, ini media tanamnya, media tanam Pak Herman bikin sendiri. Ini yang bikin tanamannya bagus ya teman-teman ya. Ya, sekarang saya mau tanya yang masalah perawatannya ya Pak. Ini untuk penyiramannya gimana ya Pak? kalau untuk penyiraman sama aja ya dengan yang kayak lidah mertua, kaktus, sekulen, seminggu sekali, bahkan nyampe 10 hari sekali. Seminggu bahkan Sampai 10 hari sekali. 10 hari sekali. Itu untuk penyiramannya dari atas apa di medianya aja Pak? Kalau saya kan atas semua, nggak masalah dia karena dia nggak nyimpen air ya. Ini
dia nggak nyimpen air di atas, kecuali kalau jenis kayak sukulen model-model ini yang jenis Echeveria ini, nah dia nyimpen air. Kalau bisa usahain di sininya aja medianya. Nah, kata Pak Herman nih teman-teman, kalau emang kita di rumah cuman tanamannya sedikit ya Pak ya, Iya, gitu. kalau sedikit. Nah, ini cara untuk penyiramannya itu berarti di media sininya aja ya Pak ya. Iya, media Itu juga. maksudnya disiram basah atau disemprot-semprot kebanyakan orang gitu Pak? Siram basah aja sampai emang bener air mah keluar ya dari ini lubang potnya airnya. Nah, untuk penyimpanannya tuh untuk tempat yang baik itu untuk jenis tanaman ini di mana ya Pak? Sebenarnya usahain kalau misalnya mau di dalam rumah itu dengan genteng yang transparan ya, yang langsung tembus sinar matahari, itu yang lebih bagus karena dia jenis tanaman sukulen, kaktus, lidah mertua itu membutuhkan matahari itu sekitar nyampe 75%. Berarti kalau untuk di dalam ruangan gitu bisa, yang penting ada Tetap bisa. harus dikeluarin ya Ya, Pak? tetap harus dikeluarin. Kekuatannya dia seperti kaktus yang udah biasa, yang seperti yang pada biasa beli di sini. Saya saranin seminggu sekali dikeluarin, langsung dijemur. Yang penting hindarin hujan. Berarti dari kebanyakan orang yang kadang gagal nih Pak untuk nanam jenis tanaman, apalagi yang Hoya ini ya Pak ya. Berarti kemungkinan itu bisa jadi dari media tanamnya atau dari penyimpanan, penyiramannya itu kurang tepat ya Pak. Ya bisa jadi ya, cuman kadang ada orang udah disalah media ya, disalah media, kadang media dicampur aduk, media untuk semua tanaman dipukul rata ya, medianya itu aja. Sebenarnya kan beda-beda. Kalau sukulen, kaktus, lidah mertua itu udah pasti sama medianya. Nah beda lagi dengan yang aroid ya. Kalau aroid ya saya kurang begitu paham. Kalau aroid mungkin ada yang pakai kokopit atau apa, nah itu kan jadi beda-beda media itu. Nah, terus jangan sering dibongkar pasang, ditengok akar, udah akar apa belum, dikorek-korek, digini-giniin, itu jangan. Udah ditanam sekali, udah taruh aja. Berarti cirinya kalau kita nanam tanaman ini antara jadi atau enggak itu dilihat dari apa tuh Pak? Ya udah pasti keluar dia pertumbuhannya, dari daun pancingnya juga tetap dia akan segar terus. Daun pancingnya, lihat dari daun pancing aja. Tuh, nah kita dapat ilmu baru ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang cinta tanaman, apalagi ibaratnya teman-teman itu suka banget sama tanaman jenis Hoya Carry ini, mungkin penjelasan dari Pak Herman cukup ngebantu teman-teman gimana caranya ngerawat tanaman ini, jenis medianya, penyiramannya gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang mau datang langsung ke tempatnya Pak Herman, bisa datang langsung ke sini karena tempatnya tidak jauh dari pintu tol Karawaci ya. Terima kasih banyak nih Pak atas waktunya, atas ilmunya, atas sharingnya ya Pak. Jangan bosan-bosan untuk nge-review tanaman yang jenis sukulen, kaktus, dan lidah mertua ya Pak. Biar sama-sama bisa budidaya Hoya Carry. Ya. Terima kasih banyak nih Pak atas waktunya. Sama. Iya. Semoga dagangannya laris ya Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.